Sejarah pahlawan Opu Daeng. Eits, tunggu dulu. Sebelum memulai videonya, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Hai, nama saya Muhammad Lutfi Fatkur Ramadana, absen 17. Nama saya Muhammad Bayu Albarijal, absen 15. Nama saya Devanda Firmansyah, nomor absen 6. Saya Tengku Arsyad Faris Satria dari absen 27. Pejuang wanita Islam asal Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia yaitu Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju memiliki nama kecil Famajah. Opu Daeng Risaju merupakan gelar kebangsawanan kerajaan Luwu yang disematkan pada Famajah yang memang anggota keluarga bangsawan Luwu. Famajah merupakan anak dari Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Barengseng yang lahir di Palopo pada tahun 1880. Sejak kecil, Opu Daeng Risaju tidak pernah memasuki pendidikan barat atau sekolah umum. Walaupun ia keluarga bangsawan, boleh dikatakan Opu Daeng Risaju adalah seorang yang buta huruf Latin. Dia dapat membaca dengan cara belajar sendiri yang dibimbing oleh saudaranya yang pernah mengikuti sekolah umum. Selain itu, ia juga belajar tentang Al-Quran, fikih, dan nahwu. Setelah dewasa, Famajah kemudian dinikahkan dengan Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang bermukim di Mekah. Opu Daeng Risaju mulai aktif organisasi Partai Syariat Islam Indonesia atau disebut PSI melalui perkenalan dengan teman suaminya yaitu Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang pernah bermukim di Jawa. Masa perjuangan Opu Daeng Risaju dimulai pada tahun 1930. Opu Daeng Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo. Cabang ini dibentuk pada tanggal 14 Januari melalui rapat di Pasar Lama Palopo. Aktivitasnya dalam memperjuangkan PSII mulai menarik perhatian kontrolir Agteling Masamba. Opu Daeng Risaju dituduh melakukan tindakan menghasut rakyat dan membangkang terhadap pemerintah kolonial Belanda. Akibat tuduhan tersebut, pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada Opu Daeng Risaju selama 13 bulan. Meskipun ia mendapatkan hukuman yang menyebabkan ia harus kehilangan gelar kebangsaan dan juga diceraikan suaminya, semangat perjuangan Opu Daeng Risaju tetap kuat dan ia tidak menghentikan aktivitasnya. Setelah bebas dari penjara, ia bahkan semakin aktif dalam menyebarkan ideologi PSII. Pada tahun 1933, Opu Daeng Risaju mengambil inisiatif pribadi untuk pergi ke Jawa guna mengikuti Kongres PSII. Ia menjual kekayaan yang dimilikinya untuk membiayai perjalanan tersebut. Namun, kunjungannya ke Jawa tidak disambut baik oleh pihak kerajaan. Ia dipanggil dan dianggap melakukan pelanggaran dengan keterlibat dalam kegiatan politik. Akibatnya, Opu Daeng Risaju dihadapkan pada pengadilan adat yang dihadiri oleh anggota Dewan Adat yang pro-Belanda. Di pengadilan adat, Opu Daeng Risaju dianggap melanggar hukum Majulakai Pebatang, meskipun ada tuntutan agar ia dijatuhi hukuman lebih berat seperti pembohongan atau pengasingan. Opu Balirante yang pernah membela Opu Daeng Risaju menolak usulan tersebut. Pada akhirnya, Opu Daeng Risaju dijatuhi hukuman penjara selama 14 bulan pada tahun 1934. Selama masa pendudukan Jepang, Opu Daeng Risaju masih mempertahankan semangat perjuangannya, meskipun dalam konteks pemerintahan yang berubah. Meskipun detailnya kurang jelas, tampaknya ia tetap setia pada ideologi PSII dan tetap terlibat dalam aktivitasnya, walaupun situasinya mungkin berubah di bawah pengaruh pendudukan Jepang. Opu Daeng Risaju kembali aktif pada masa revolusi di Luwu yang digerakkan oleh pemuda sebagai sikap penolakan terhadap kedatangan Nika di Sulawesi Selatan. Karena keberaniannya dalam melawan Nika, Opu Daeng Risaju menjadi buronan nomor 1 bagi Nika di Sulawesi Selatan. Akhirnya Opu pun tertangkap di Lantoro sehingga ia dibawa ke Watampone dengan berjalan 40 km. Akibat penyiksaan dari Belanda dan ketua distrik Bajo selama di penjara, ia menjadi tuli dan dijadikan tahanan luar. Opu wafat pada tanggal 10 Februari 1964.
Ia dimakamkan di perkuburan Raja-Raja Lokoi di Palopo. Meskipun mengalami tekanan dan hukuman, semangat perjuangan Opu Daeng Resaju tidak surut. Ia terus berjuang untuk PSII dan tetap aktif mengikuti perkembangan organisasi tersebut di daerahnya maupun di tingkat nasional.